ada sesuatu yang salah, ya, tapi itu sudah dianggap menjadi benar, padahal itu salah menurut tata bahasa, itu salah. Ya, kalau orang Jawa bilang, ono tamu ayo godok wedang. Nah, wedang itu air minum kok digodok, yang godok itu godok banyu harusnya supaya jadi wedang gitu loh. Tapi itu sudah dimaklumi, ya sudah, tak godok no wedang ya. Nah, ada tamu kan, tak rebus no minuman ya. Wedang itu minuman, bukan air. Padahal yang dimasak itu kan yang digodok ya digodok ya, tahulah kalian. Direbus itu kan ya air. Harusnya godok banyu, bukan godok wedang. Karena kalau wedang itu sudah digodok dia, sudah bisa diminum. Ono tamu ayo godok wedang sih. Nah, ada tamu ayo ngerebus minuman gitu. Itu sebetulnya salah loh. Yang betul tuh godok banyu, bukan godok wedang. Ya, gitu. Tapi orang sudah maklum. Terus ada lagi apa ya? Bangun tidur. Bangun tuh yang melek, nggak tidur. Ya, sering ya kita nemukan yang secara bahasa itu salah, tapi kita sudah maklum, ya sudah begitu. Nah, begitu juga tentang ini jauh juga. Kan Irfan kan masih kacau itu. Bagaimana Adam itu kok bisa banyak, bisa jamak, nggak mufrad ya. Ini K. Kalau K, kita harus sepakat dulu ini yang dimaksud siapa? Adam kan? Iya kan? Yang dimaksud Adam. Kalau di situ nggak sepakat, nggak ketemu kita. Ya. Kalau kita baca ya, seluruhnya itu merujuk kepada Adam. Ya, di 2-3 kan wa kunna ya Adam ya. Ya. Wa kulna ya Adam ya, tekstual Adam. Jadi ya yang dimaksud K ini merujuk ke siapa? Nisbahnya ke siapa? K ini kan domir ini, ke Adam. Gitu loh ya, ke Adam. Ya. Ke Adam, pasanganmu ya, pasanganmu. Ya. Wa zaujuka ya, pasanganmu. Oke. Sekarang aku mau tanya, kalau kamu kasih salam, itu kamu lihat nggak aturan main tata bahasanya? Sorry ya, anginnya bertiup kencang lagi. Kita kan tidak, yang tolong lampunya dihidupin, sepertinya sudah mulai gelap nih. Ya, teman-teman kalau gelap kasih tahu ya, lampunya tak hidupin nanti, karena tombolnya ada di sana. Stop kontak. Ya. Gini. Seharusnya kalau kamu memberikan salam kepada orang banyak, itu bukan sama dengan salam memberi salam kepada orang dikit. Tapi kan kita orang itu banyak atau dikit, kita hantam assalamu alaikum. Nggak K dia, kum. Ya, assalamualaikum. Harusnya assalamualaika. Ya. Sebentar ya, tak hidupin lampu ya, takutnya kalian gelap nanti. Nah. Oke, di sini ada garis putih gitu ya, pantulan sih, ya. Oke, tetapi kita sudah maklum ya. Cuman kan kita harus tahu secara grammar, ya. Secara grammar, kalau K itu mufrad atau
tunggal. Kalau kum itu jamak atau banyak. Banyak itu ya, kalau di bahasa Inggris itu kan aturan mainnya kalau lebih dari satu dia sudah banyak ya. Aturannya kan begini. Ya. Maka jelas-jelas yang diperintahkan kan Adam tuh, ya. Ayo kita baca ulang, ya. Kita baca ulang, ya. Wa qulna ya Adamuskun angtawa zaujuka. Adamnya tunggal, Gus. Nah, Irfan bilang begitu. Adamnya tunggal, Gus. Kan begitu. Karena dia pakai K. Ya. Nggak pakai kum loh, Gus. Jauh jukum. Kalau jauh jukum mah Adam. Nah, gitu loh ya. Kalau ini Adam tunggal. Gitu ya. Ya. Aduh, anginnya banter banget. Angin dari Australia ini. Aduh, mohon maaf ya teman-teman yang di TikTok, di YouTube kalau kurang nyaman kajiannya. Ya gimana lagi? Alam itu sulit kita atasi. Ya diatasinya ganti atap, tapi kan ya perlu dan ya semoga tetap bisa diikuti ya. Oke, Irfan perhatikan. Memang di sini dia jauh juga, mufrad dia tunggal, ya. Dan kita sudah paham. Kadang-kadang salah juga kita kasih salam, ya pakai kum semua dipukul rata. Itu salah menurut grammar. Harusnya assalamualaikum. Harus kalau itu mufrad tunggal harusnya assalamualaikum. Kalau itu jamak yang kita kasih salam. Oke, nah sekarang dengan bekal itu kamu bisa membantahku, Van, ya. Kan pendekatannya kan sorob nahu bahwa di sini tertulis jauh juga, maka dia tunggal, Gus, gitu. Nggak apa-apa, aku terima, ya. Tuh, ini Greto sudah datang. Kondisikan bagaimana? Aman? Aman. Terus ini lampunya di sini nggak apa-apa. Kamu bantu dong Bapak, kamu ya sering apa di situ. Anginnya kok semakin. Teman-teman bisa dilanjut ya, atau anginnya begitu mengganggu ya? Mohon, aduh gue jadi nggak enak. Hah? Kencang ya? Gimana teman-teman yang di YouTube, yang di TikTok? Bisa, aduh, lihat itu. Bisa dilanjut nggak ya? Anginnya terlalu kencang. Kalau bisa tak lanjut, kalau enggak kita finish, besok kita lanjutkan. Nah ini sudah diem dia. Waduh. Jadi gini Van ya, aku nggak apa-apa. Kamu kontrol pakai sohrob nahu. Artinya karena jauh juga, maka dia tunggal. Nggak apa-apa, aku terima, ya. Tapi nanti akan aku tunjukkan, dan kamu juga harus taat terhadap sorob nahu. Ketika kamu mengkontrol aku dengan sorob nahu, aku juga minta kamu, ya, harus juga konsisten dengan sorob nahu. Artinya kalau nanti ada jauh, ada pakai kata ganti domir kum, ya dia jamak, gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Aku oke aja, oke. Oke, masih ada. Alhamdulillah sudah tenang ya, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku ajak kamu ke Surat 7 ayat 11 ya.
Ini aku hapus ya. Al-A'raf buka 0 ya. Surat 7 ayat 11. Ya. Surat 7 ayat 11. Ini sudah paham ya? Aku hapus ya. Surat 7. Surat 7 ayatnya 11. Ya. Nanti tentang manusia itu di bumi nanti tak jelas ya. Yang penting sabar, pelan-pelan karena kita nggak diuber target, nggak diuber setoran ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa laqad khalaqna kum. Ya. Lihat itu. Ya. Walakot kholakna kum ya suma ya suwarna kum suma kulna lil malaikatis sujud li Adam. Jelas Adam ya, keluar tekstual lo ya, jadi kita nggak nanti rame di domir, kita sudah sepakat itu yang dimaksud Adam ya. Pas sujud ila iblis lam yakum minas sajidin ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke channel YouTube-nya Gus Beti ya, ketik Subandi T. Sukoco episode Adam. Itu nggak tahu ada 10 atau 12 seri, gue nggak tahu, lupa gue ya. Di sana akan lebih jelas lagi anunya. Kenapa pertama disebut iblis, kenapa ayat berikutnya disebut setan, itu aku jelaskan di sana ya. Oke, terjemahannya sekarang. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kholaknakum, kemudian membentukmu, maksudnya tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, ya, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, ilah kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud ya. Yang masalah yang terakhir itu sudah pernah kita bahas atau belum gue lupa ya. Jangan punya pola pikir itu yang disuruh kan malaikat, iblis gak disuruh. Terus dibikinlah cerita ikuti dongeng Israel. Lihat, itu malaikatnya itu malaikat Azazil, itu malaikat mokong. Goblok gue, malaikat itu gak ada sing mokong. Malaikat itu didesain taat. Kalau ada malaikat membangkang itu di cerita perjanjian lama ya kita hormati saja. Kalau kita di perjanjian terakhir nggak ada. Lucifer itu nggak ada kita. Kalau malaikat itu mesti taat. Kan gue sudah jelaskan di 230 ya. Malaikat itu bukan membantah tapi mengkonfirmasi, minta penjelasan. Kenapa sih ya Allah ya, itu yang bikin brengsek itu kok dijadikan ya kami ini loh yang selalu taat gitu loh. Terus Allah bilang, aku lebih tahu daripada kamu. Nah gitu loh ya. Kan untuk yang newcomer harus lihat video gue yang dulu ya. Jangan lu langsung masuk ke sini otak lu bonyok nanti. Gak bisa, ini berseri karena berseri ini ya. Oke. Masih ada waktu 14 menit ya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Nah, jadi Adam ya, objek pembicaranya Adam, kita sepakat ya. Di 235 tadi juga kan Adam, pakai zaujuka kan, Adam ya. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Oke, perhatikan di situ ada kholaknakum. Ya. Kholaknakum, bukan K. Siapa dia? Adam. Ini Adam ini yang dimaksud. Kum itu apa? Jamak atau tunggal? Jamak.
Itu Van. Jadi kalau lu mau mengajukan sorob nahu sebagai argumenmu untuk mengatakan Adam itu mufrad karena tadi jauh jaka, tadi kan jauh juga ya. Jauh juka gitu kan? Ya, di 235 tadi ya. Ini kan sama-sama Adam nih. K. Maka gue tunjukkan di 711 pakai kum nah. Maka kalau mau ini digunakan untuk mengkritik yang aku sampaikan bahwa Adam itu jamak, ya oke aku terima. Berarti kan pakai nahu sorob toh? Atau yang aku sering katakan sorob nahu. Sorob nahu ya. Oke, tapi tolong di sini juga pakai sorob nahu. Nah, sorob nahunya kalau kum itu jamak. Sorob nahunya kalau k itu tunggal. Terus gimana ini menyelesaikannya? Ini kalau dengar-dengar kafir yang maunya hanya bantah saja, dia bilang, wah Al-Quran itu bertentangan, Adam itu jamak atau tunggal gitu. Iya, karena otaknya setengah tiang. Tapi kalau dia niatnya mau belajar, dia bertanya, nggak membantah. Kenapa ya? Di sini k, di sini kum. Jadi sebetulnya jamak atau tunggal? Maka gue bilang jamak. Rahasianya di mana? Di konsekuensinya itu ada di nama. Ya. Bentar, gue ngopi dulu. Tap-tapnya tolong ya. Ini kita mengisi waktu senja ya, karena juga mencuri waktu di mana saat-saat tenang ini ya. Ya sebetulnya sih kita minta tenang, tapi anginnya datang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari sini ada nggak cara merukunkan ketika Adam dinyatakan tunggal dan Adam dinyatakan jamak? Ada, aku bilang. Ya, ada. Oke, aku hapus ini ya. Sekali lagi aku ingatkan, kalau mau lebih paham, lihat ke channelnya Gus Beti, ketik Subandi T. Sukoco, ketik episode Adam, ingat tuh gitu tadi. Sekarang kita tinggal bagaimana memahami nama Adam ini. Apakah dia akan kamu pahami sebagai proper name atau generic name? Nih masalahnya. Kalau gue nih mengajukan tawaran ke lu semua, tawaran itu artinya lu boleh tolak gitu, nggak harus lu terima. Adam itu bukan proper name. Adam itu generic name. Makanya banyak Adam. Ada Adam Asia, Adam Eropa, Adam Afrika, dan itu secara sains sejalan. Dia nggak menuntut kenapa evolusi itu berhenti. Itu Mas Fedil Negro ya, yang dari bau-bau. Kalau kamu ajukan videomu kan aku nuntut. Oke lah. Itu penelitian sains yang mereka bilang terjadi evolusi ya, karena fosilnya itu sudah ribuan tahun, gue nggak begitu sampai teliti berapa tahunnya ya. Diteliti itu kulitnya hitam, sementara DNA sama manusia sekarang sama, kulitnya putih. Ada perubahan kulit dari hitam ke putih, berarti ada evolusi. Oke lah. Pertanyaan gue, kenapa evolusinya berhenti? Gitu loh. Kenapa evolusinya berhenti? Yang namanya evolusi itu enggak berhenti.
Dia siklus akan terus berevolusi. Yang namanya kodok itu dari dulu sampai sekarang itu nggak lahir langsung kodok. Itu loh. Mesti apa sih itu kodok itu? Telur dulu. Telur terus kayak ikan-ikan gitu ada ekornya, cebong ya. Ini bahasa sains ya, bukan bahasa politik ya. Nanti gua bilang cebong ada yang tersinggung ya. Enggak. Ini kita lagi tidak bicara politik. Nanti kalau politik embongan kita bicara politik. Jadi cebong yang gue maksud ya kecebong itu. Baru nanti kodok kecil, kodok besar ya seperti kita tahu. Gitu. Dari zaman alif sampai zaman ya yang namanya kodok seperti itu berevolusi. Jadi maksud gue gini loh, Fedi Negro ya. Jangan setiap video itu lu telan mentah-mentah. Begitu juga yang ngirimi gue tentang Isra Mi'raj. Jangan lu telan mentah-mentah. Kalau lu pahami penjelasan gue tentang Isra Mi'raj video itu jelas lu bantah. Gak ada ceritanya orang naik kawang-kawang, naik buruk terus buruknya perempuan lagi. Aku juga heran. Itu ngenyek Kanjeng Nabiku itu. Kenapa burungnya kok digambar no kepala kok ya perempuan gitu loh. Kok ya laki-laki gitu. Kebangetan kalian itu. Yang kebangetan lagi yang percaya. Orang di Al-Quran gak ono loh. Ya. Tapi kalau pemahaman gue banyak Adam, dia gak menuntut pertanggungjawaban evolusi. Ya yang kulit hitam legam, ya anaknya hitam legam. Nggak terjadi evolusi. Yang bapak mamanya kulit putih, ya anaknya kulit putih. Yang bapak mamanya sawo bosok seperti kita orang Asia, ya kita sawo bosok gitu loh. Nggak menuntut pertanggungjawaban evolusi. Tapi kalau Adam itu tunggal, apalagi nanti terus dikatakan, aduh itu ngawur itu. Tapi kalian percaya ya karepmu. Adam dari surga diturunkan di India. Bunda Hawa itu di mana sana? Di Saudi sana, di Arab sana. Terus baku cari, terus ketemu gitu. Yang aku bilang itu, kenapa kok kalian bisa percaya gitu ya? Sesuatu yang tidak didukung oleh Al-Quran. Kecuali Al-Quran kasih informasi ke kita, Adam dari surga diturunkan di India. India itu entah nggak tahu tadi di mana itu, di New Delhi-nya kayak di Kalkutanya kayak pokoknya India gitu. Nanti ibunda Hawanya di mana terserah, di Arab, entah itu di Jeddah, entah itu di mana, kan nggak ada. Lah kalian dicekoki dongeng orang dulu, kalian sudah memberikan cek kosong kepada orang dulu, kalian anggap itu benar. Kan gue sudah bilang kucing itu mesti Allah tuh bikin kucing banyak. Gak mungkin satu kucing terus dia menyebar ke seluruh dunia, gak mungkin. Orang kucing kita sama kucing Turki aja beda kok. Ya kalian aku kasih tahu kalau piara kucing itu tinggal apanya yang mau dibutuhkan. Kalau ketangkasannya itu kucing kampung atau orang bilang kucing Jawa, ya seperti Momoy. Momoy ini alhamdulillah Allah lindungi kami. Waktu masuk ular itu yang tahu dulu Momoy, baru Graito tahu. Kalau enggak itu di apa namanya tuh? Diajak dicakar-cakar, ditukaran sama ya nggak tahu kalau di dalam ada ular. Dan refleksi kucing itu lebih cepat dari ular. Kayak kalian masalah itu cari tadi videonya ada kok itu penjelasannya. Jadi kalau untuk keindahan memang, tapi ya namanya indah relatif ya. Ada yang senang kucing Angora, kucing Turki, itu kucing Jepang. Kalau gue ya gue suka produk dalam negeri, kucing Jawa aja ya. Dan secara ketangkasan dia lebih gesit, lebih tangkas gitu ya. Oke. Jadi nggak mungkin kucing satu terus dia menyebar ke seluruh dunia, enggak. Ya kucing banyak kucing. Di Asia dikasih kucing, di Jepang kasih kucing, di Turki kasih kucing, di Amerika kasih kucing.
Gitu. Ya. Komodo adanya di Pulau Komodo. Ya sudah, memang Allah nggak kasih komodo. Kan komodo. Ya, komodonya juga nggak jalan-jalan ke Afrika. Kalaupun di tempat lain ada komodo, ya, itu mesti ada campur tangan manusia. Karena komodo itu adanya di Pulau Komodo. Nggak mungkin komodo dengan seperti itu jalannya dia bisa nyasar sampai ke Amerika sana, sampai ke Inggris, nggak mungkin. Jadi jangan berpikir ya, yang terkungkung gitu loh ya, sedikit nakal berpikirnya ya. Jadi kuncinya untuk merukunkan kum dan ka tadi, Adam kadang-kadang pakai domir kum, kadang-kadang pakai domir ka. Itu menunjukkan Adam itu memang jamak. Ya, bukan tunggal gitu loh. Kuncinya di mana? Adam itu generic name, banyak Adam. Ketika Adamnya satu ya pakai ka. Ketika Adamnya banyak pakai kum. Jadi seperti manusia. Nah, manusia ini. Manusia itu kan generik. Ya. Ketika manusianya satu, ya pakai K. Manusianya banyak pakai kum gitu. Jadi Adam itu bukan proper name seperti misalkan Tan Malaka gitu. Tan Malaka itu kan proper name. Itu semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Anak bangsa yang tewas di tangan saudaranya sendiri sama anak bangsa ya. Aku kalau baca buku Tan Malaka itu sedih ya. Ambil tuh, mana bukunya Tan Malaka? Oh enggak wis, ada di bawah. Oh di kamar. Iya, kamu orang hukum baca itu. 2 itu bukunya kan? Oh kamu bawa ke kamarmu. Yang apa namanya? Masaksi. Apa? Masaksi apa Madilog? Madilog ya. Madilog itu bagus itu. Ya, Tan Malaka itu bagus. Apa dia bilang? Tuan rumah tidak akan pernah kompromi terhadap maling yang masuk ke rumahnya. Gitu loh. Nah, sekarang pejabat kita justru sama maling akrab. Jadilah pagar laut. Laut dipagar, buat langit sekalian pagar sana. Tambang jadi berantakan. Ya, oke. Jadi Adam itu bukan proper name. Adam itu generic name. Ya, ketika pakai jauh jaka, ya objek pembicaraan saat itu di ayat itu Adamnya satu Adam. Dia pakai kum, ya di sini holak nakum. Nah, aku menciptakan kamu Adam. Holak nakum Adam, banyak Adam. Banyak Adam yang Allah ciptakan gitu loh ya. Jadi ada titik temu, makanya gue bilang setiap perbedaan itu tinggal bagaimana kita bisa merukunkan enggak. Kalau bisa dirukunkan ya dirukunkan, kalau enggak berarti itu benturan, itu ayat. Ya. Seperti di perjanjian baru kan itu, di perjanjian lama juga begitu, banyak yang benturan, informasinya enggak sama. Kalau di sini seolah-olah benturan kalau kamu enggak bisa merukunkan. Ya. Seperti ketika di perjanjian baru Yesus itu ketemu babi dan babi itu mau diselesaikan itu ya. Terus ada orangnya itu kan gitu 2 orang atau 3 orang yang kesurupan, kan nggak sama antar Injil itu nggak bisa dirukunkan ya. Itu membuktikan bahwa memang Injil itu catatan sejarah gitu loh ya, catatan sejarah yang sudah dijelaskan di video yang lalu. Dia itu hadis gitu loh. Jadi kalau kita posisikan sebagai hadis ya enggak masalah seperti itu. Tinggal nanti yang kuat yang mana ya. Nah, kalau ini bisa dirukunkan jauh jaka ya, jauh juga dan holak nakum, pekakum. Kenapa? Karena Adam bukan proper name tapi generic name. Sudah jelas ini ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, kamu banyak, karena pakai kum, holak nakum. Jadi Allah bikin banyak Adam. Ya otak gue memerintahkan supaya jelaskan ke lu Adamnya itu nanti ya, kita ini dari Adam Asia. Saudara kita yang di Eropa ya dari Adam, mereka punya Adam sendiri. Mereka punya Adam, kita punya Adam. Gitu loh ya. Jadi tidak menuntut pertanggungjawaban hukum evolusi. Oke. Sudah sampai 1 jam ya.
Sampai di sini dulu kajian kita, yang penting ada waktu yang kita alokasikan untuk ngaji ya. Jadi jangan semuanya 24 jam. Bising. Jangan 24 jam kita habiskan untuk urusan-urusan duniawi ya. Kalau masalah kapannya memang aku nggak bisa biasanya. Kapan bisanya ya, nggak harus pagi, nggak harus sore seperti ini. Kapan bisanya, karena juga banyak kesibukan dan kondisi alam seperti ini juga menentukan juga ya. Tetapi setidaknya aku tetap berusaha dalam satu hari itu kita ada ngaji ya 1 jam lah, nggak usah lama-lama ya. Jadi 1 jam kita alokasikan untuk ngaji, nanti yang 23 jam untuk urusan duniamu, untuk bisnis, untuk ini, untuk itu, terserah kamu di rumah semua. Oke ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya, pelan-pelan aja, yang penting lambat tapi pasti. Itu kira-kira. Sampai di sini dulu. Terima kasih semua saudaraku ya. Pesanku untuk saudaraku yang ada di TikTok dan ada di YouTube ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, berikutnya semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih untuk yang di channel TikTok, terima kasih udah yang channel YouTube. Kalian sudah mengalokasikan waktu 1 jam di sekitar kesibukan kalian ya, merelakan 1 jam gue kasih untuk ngaji bareng Gus Peti ya. Matur nuwun. Semoga itu semua dicatat Gusti Allah Agung sebagai amal soleh, sebagai orang yang menuntut ilmu ya. Oke, setuju dengan apa yang gue sampaikan, monggo diterima. Nggak setuju nggak usah diterima, nggak ada masalah ya. Oke, sampai sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.